Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dede Yuhana. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut. Nah, tujuan di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral menggunakan software Avogadro dan Orca pada senyawa anilin. Ini merupakan syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Komputasi dari dosen pengampu saya, yaitu Bu Neden Fauzia, MSI. Nah, untuk menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral, kita akan menggunakan software yang pertama yaitu Molview, ada Avogadro, ada Orca, aplikasi Notepad, aplikasi Common From, dan Microsoft Excel. Tidak usah berlama-lama, kita langsung ke tahap pertama. Yang pertama, kita buka aplikasi Molview. Caranya, kita ke papan pencarian, kita ketikkan Molview, lalu kita klik Molview seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah. Selanjutnya kita akan dibawa ke sini, maka step selanjutnya kita klik close. Maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita tuliskan senyawa yang akan kita komputasi. Misalnya di sini senyawa anilin. Kita klik anilin, lalu kita klik anilin seperti tanda panah. Maka akan muncul struktur dari senyawa anilin tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi dari senyawa anilin tersebut. Maka kita klik icon tools, lalu klik information card. Maka akan muncul informasi dari senyawa anilin tersebut. Kita geser ke bawah untuk mengetahui lebih lanjutnya. Dan langkah selanjutnya, kita akan menyimpan struktur anilin ini ke dalam bentuk mol file. Caranya, kita klik icon tools, lalu kita klik mol file. Maka akan di-save. Lalu kita klik OK untuk menyimpannya. Dan kita simpan file tersebut di dalam D dengan nama, kita kasih nama file tersebut anilin. Tujuannya biar semua file yang akan dibutuhkan untuk proses komputasi terdapat dalam satu file. Next, selanjutnya yaitu kita buka aplikasi Avogadro yang sudah kita install sebelumnya. Kita buka aplikasinya, lalu kita buka aplikasi yang dalam bentuk mol file tersebut di dalam aplikasi Avogadro ini. Caranya bisa langsung klik icon open, atau kita bisa buka filenya tersebut, lalu kita drag ke bagian aplikasi Avogadro. Oke, kita drag. Nah, maka akan muncul seperti ini. Sekarang kita akan mengetahui panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedralnya dengan cara kita klik icon view, lalu kita klik properties. Untuk menentukan panjang ikatan, kita klik bond properties. Maka akan didapatkan informasi panjang ikatan dari senyawa anilin tersebut seperti pada layar. Langkah selanjutnya, kita buka aplikasi Microsoft Excel
untuk menyalin informasi yang diberikan pada panjang ikatan ini. Kita salin. Untuk selanjutnya kita akan menentukan sudut ikatan pada senyawa anilin ini. Caranya sama, klik view, lalu klik properties, dan kita klik angel properties untuk mengetahui sudut ikatannya. Maka akan muncul informasi sudut ikatan dari senyawa anilin ini. Langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita salin informasi ini, data ini ke dalam Microsoft Excel. Ya. Nah, kita salin ke dalam Microsoft Excel sudut ikatannya dengan format ikatan dan literatur seperti yang sebelumnya. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui atau mencari sudut dihedral dari senyawa anilin ini. Caranya sama, klik view, lalu klik properties, dan klik torsion properties. Maka akan didapatkan informasi dari sudut dihedral senyawa anilin. Langkah selanjutnya sama, kita buka aplikasi Microsoft Excel untuk menyalin data-data dari sudut dihedral senyawa anilin ini. Nah, kita salin ya. Kita salin ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menyalin data-datanya ke dalam Microsoft Excel, kita akan melanjutkan ke tahap komputasinya, yaitu kita akan klik icon extensions, lalu kita klik Orca, dan kita klik generate Orca info. Maka akan kita disuguhkan informasi yang barusan ya dari setelah di extension itu seperti ini, Avogadro generate Orca input file. Nah, di sini kita blok, lalu kita kopikan, dan kita kopikan ke selanjutnya kita mengkopinya ke aplikasi Notepad. Kita copy seperti ini. Kita bisa lihat di situ ada tulisan yang di blok berwarna biru yang ditunjukkan oleh tanda panah. Kita harus mengubah tulisan tersebut menjadi seperti ini. Kita ubah menjadi B3LYP spasi 6 strip 31G dalam kurung D spasi OPT spasi Frec. Lalu setelah diganti, kita akan menyimpan dalam bentuk all files ya. Kita simpan notepad ini dalam bentuk all files dengan nama file anilin.inp. Kita simpan di file D, di file anilin. Untuk selanjutnya, kita akan beralih ke aplikasi Command Prompt. Maka kita buka aplikasi Command Prompt, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa lihat, kita bisa ketikkan setelah tanda lebih dari itu, D dan titik 2, enter, lalu akan muncul seperti ini, yaitu D titik 2 garis miring lebih dari, dan kita ketikkan lagi DIR, lalu kita enter. Maka akan muncul informasi seperti ini.
Langkah selanjutnya kita ketik setelah tanda lebih dari itu CHDIR spasi anilin. Lalu kita enter. Maka kita akan mendapatkan seperti ini. Lalu kita tulis setelah garis miring itu kita tulis setelah tanda lebih dari itu kita tulis orca spasi anilin.inp lalu spasi tanda lebih dari lalu spasi lagi dan ketik lagi anilin.out lalu kita enter. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil ini ya, seperti tunjukkan tanda panah ini. Apabila senyawa yang dikomputasi itu bisa gitu ya, maka akan muncul seperti ini, tanda spasi kedap-kedip itu. Berarti itu tandanya sedang mengkomputasi gitu ya. Tapi apabila tidak muncul spasi yang berkedap-kedip seperti ini, berarti ada kesalahan dari proses sebelumnya gitu ya. Maka kita untuk mencari tahu senyawa yang sedang kita komputasi ini, kita bisa melihatnya di file anilin yang di D tadi kita simpan. Seperti ini. Ini dilihat ya, ada terdapat file yang formatnya TMP ya. Berarti tandanya ini masih dalam proses pengkomputasian. Nah, untuk selanjutnya kita buka file yang tipenya itu anilin.xyz untuk kita buka di aplikasi Avogadro. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengetahui lagi informasi dari sudut ikatan, panjang ikatan, dan sudut dihedral setelah senyawanya dikomputasi. Oke, kita buka. Nah, maka setelah kita buka file yang anilin.xyz itu, kita akan menentukan lagi panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa anilin yang sudah kita komputasi. Caranya seperti yang sebelum-sebelumnya, kita klik view, lalu kita klik properties. Untuk mengetahui informasi panjang ikatan, kita klik bond properties. Untuk mengetahui sudut ikatan, kita kliknya yang angle properties. Dan jika kita mau mengetahui informasi dari sudut dihedral, kita kliknya yang torsion properties. Oke, di sini terdapat informasi dari panjang ikatan senyawa anilin yang sudah dikomputasi. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, kita harus mengcopy atau menyalin data-data dari informasi panjang ikatan setelah dikomputasi ke dalam Microsoft Excel. Yang selanjutnya ini juga sama, ada sudut ikatan, kita copy atau kita salin ke Microsoft Excel informasinya. Dan di sini juga ada sudut dihedral, sama kita copy ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, setelah kita mengkopinya atau menyalinnya ke dalam Microsoft Excel, data dari panjang ikatan setelah dikomputasi, kita akan mendapatkan informasi ikatannya, terus literaturnya, nilai komputasi, dan kita bisa juga mendapatkan nilai persen error, juga persen deviasi dari panjang ikatannya. Nah, format dari ikatan, literatur, dan nilai komputasi itu terdapat di
informasi panjang ikatan yang di aplikasi Avogadro tersebut. Nah, untuk mengetahui persenan errornya, kita menggunakan rumus. Menggunakan rumusnya yaitu kita masukkan rumus sama dengan kurung buka nilai literatur dikurang nilai komputasi kurung tutup dibagi nilai literatur kali 100. Maka kita akan mendapatkan nilai persenan errornya dari panjang ikatan. Nah, untuk persenan deviasi, kita menggunakan rumus juga. Rumusnya yaitu sama dengan STDFV kurung buka nilai literatur dibagi nilai komputasi tutup kurung. Maka dengan memasukkan rumus tersebut di dalam Microsoft Excel, kita akan mengetahui persenan deviasi dari panjang ikatan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui juga persenan error dan persen deviasi dari sudut ikatan. Sudut ikatan setelah dikomputasi. Ya, caranya sama. Kita masukkan rumus seperti rumus yang digunakan pada pencarian panjang ikatan senyawa anilin. Untuk persenan error, kita masukkan rumus sama dengan kurung buka nilai literatur kurang nilai komputasi kurung tutup dibagi nilai literatur kali 100. Maka kita akan mendapatkan persenan error. Nah, untuk persenan deviasi juga sama, menggunakan rumus seperti sebelumnya, yaitu sama dengan STDFI kurung buka nilai literatur dibagi nilai komputasi, lalu tutup kurung atau kurung tutup, maka akan didapatkan hasil dari persen deviasi senyawa anilin yang sudah kita komputasi. Nah, untuk sudut dihedral pun mencari persen errornya itu sama seperti rumus yang digunakan pada pencarian persenan error dari sudut ikatan dan panjang ikatan. Untuk mencari persen deviasi dari sudut dihedral juga sama ya, rumusnya menggunakan rumus yang digunakan untuk mencari persen deviasi dari sudut ikatan dan panjang ikatan. Nah, mungkin sampai situ dulu yang bisa saya sampaikan mengenai cara menentukan sudut panjang ikatan, dan sudut dihedral. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Makasih banyak ya semuanya. Jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe. Nah, ditunggu banget ya buat apabila ada kesalahan yang disampaikan atau yang dijelaskan. Ditunggu banget komenannya atau ada informasi lanjut dari materi ini. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat ya.